PSSI terus memperkuat timnas Indonesia dengan menambah pemain naturalisasi. Kali ini, nama Dean James masuk dalam daftar pemain yang akan dinaturalisasi bersama dengan Emil Audero Mulyadi dan Joey Pelupesi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan bahwa proses naturalisasi James sudah mendapat lampu hijau dari pemerintah dan akan segera diproses. Dean James saat ini bermain untuk klub Belanda, Go Ahead Eagles, dan menjadi starter di timnya. Erick Thohir menjelaskan bahwa James memiliki darah keturunan Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Semarang serta ibunya yang berasal dari Surabaya. Dia pemain di Go Ahead Eagles, dia starter. Kita memang perlu juga penebalan di posisi left back, wing back, dan juga bisa bermain sebagai left midfield, kata Erick saat ditemui di Jakarta, Sabtu 22 Februari. Dengan hadirnya Dean James, persaingan di posisi bek kiri timnas Indonesia akan semakin ketat. Saat ini, timnas Indonesia sudah memiliki beberapa pemain berposisi bek kiri. Kelvin Verdong kerap menjadi pilihan utama sejak era Shin Tae-yong, dan berpotensi tetap diandalkan di bawah asuhan Patrick Kluivert. Selain Verdong, ada Shane Patinama yang kini bermain di KS Eupen, Nathan Choyaon dari Swansea City, serta Justin Hubner yang bisa dimainkan di posisi tersebut. Di dalam negeri, nama Pratama Arhan dan Edo Febriansyah juga menjadi pilihan. Selain itu, ada pula Doni Tripamungkas yang tampil impresif di kelompok umur U20. Bahkan, Kevin Dix yang akan bergabung dengan Borussia Mönchengladbach musim depan juga bisa bermain sebagai bek kiri dalam kondisi darurat. Dengan banyaknya stok pemain di posisi bek kiri, timnas Indonesia memiliki kedalaman skuad yang lebih baik untuk menghadapi berbagai turnamen internasional. Erick Thohir menegaskan bahwa proses naturalisasi Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupesi sudah mendapatkan restu dari Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Ia berharap proses administrasi bisa segera diselesaikan agar mereka bisa bermain untuk timnas Indonesia pada bulan Maret mendatang. Kita akan mengejar supaya mereka bisa main di bulan Maret. Saya juga ada rencana bertemu Komisi X DPR untuk memastikan dukungan. Semua pemain yang kita proses ini jelas memiliki darah Indonesia dan track record yang bagus, ujar Erick. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia, demi mencapai target besar, lolos ke Piala Dunia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengumumkan 3 pemain yang akan segera menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Mereka disiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Salah satu nama besar yang akan dinaturalisasi adalah kiper kelahiran Mataram, Emilio Audero Mulyadi. Mantan penjaga gawang Juventus dan Inter Milan ini akan bergabung untuk memberikan persaingan di posisi kiper utama timnas Indonesia. Erick Thohir menegaskan bahwa kehadiran Emil Audero sangat penting sebagai langkah antisipasi jika Martin Paes tidak dalam kondisi terbaik. Ada beberapa posisi yang perlu diperkuat, salah satunya kiper. Martin Paes luar biasa, tapi persaingan tetap diperlukan. Kita tahu risiko cedera di sepak bola selalu ada, maka kita harus memperkuat posisi ini, ujar Erick. Saat ini, Emil Audero bermain untuk Palermo di Serie B Italia. Dengan pengalamannya bermain di klub-klub besar seperti Juventus, Inter Milan, dan Sampdoria, ia diharapkan bisa memperkokoh pertahanan terakhir timnas Indonesia. Selain Emil Audero, PSSI juga berhasil merayu gelandang berdarah Maluku, Joey Pelupesi, untuk membela timnas Indonesia. Pemain berusia 31 tahun itu saat ini memperkuat klub Belgia, Lommel SK. Pelupesi menjadi opsi setelah proses naturalisasi Jairo Riedewald terhambat karena kendala administrasi. Jairo sudah sangat welcome, tapi surat-suratnya belum lengkap. Kami tidak ingin pengajuan ditolak FIFA dan menimbulkan masalah ke depan. Akhirnya, kami berhasil meyakinkan Joey Pelupesi untuk bergabung, ujar Erick. Dengan pengalaman bermain di Eredivisie Belanda dan pernah menjadi kapten di klub Inggris, Sheffield Wednesday, Joey Pelupesi diharapkan bisa menambah kekuatan lini tengah Garuda. Pemain ketiga yang akan menjalani naturalisasi adalah bek kiri Dean James. Pemain yang kini membela Go Ahead Eagles ini memiliki darah Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Semarang dan ibunya dari Surabaya. PSSI melihat James sebagai sosok yang bisa memberikan kedalaman di posisi bek kiri dan wingback, serta dapat berperan di lini tengah jika diperlukan. Kita memang perlu penebalan di posisi bek kiri, wingback, dan gelandang tengah untuk mendukung tim dalam kondisi tertentu, kata Erick Thohir.
Dengan bergabungnya 3 pemain ini, Timnas Indonesia diharapkan semakin kompetitif menghadapi tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI kini fokus menyelesaikan proses naturalisasi agar mereka bisa segera bergabung sebelum laga penting melawan Australia dan Bahrain. PSSI kembali berupaya menambah kekuatan Timnas Indonesia dengan memproses naturalisasi beberapa pemain keturunan. Salah satu nama yang santer dikabarkan adalah Emil Audero Mulyadi, penjaga gawang Como yang saat ini tengah dipinjamkan ke Palermo. Emil Audero memiliki darah Indonesia dari sang ayah, Edi Mulyadi, sementara ibunya, Antonella Audero, berasal dari Italia. Lahir di Indonesia, keluarganya pindah ke Italia saat ia masih kecil. Sejak saat itu, Emil mulai meniti karirnya di dunia sepak bola hingga pernah membela klub-klub besar seperti Juventus, Sampdoria, Inter Milan, dan Como. Informasi terbaru menyebutkan bahwa PSSI sedang mengupayakan agar Emil Audero bisa mendapatkan paspor Indonesia dan menjadi bagian dari skuad Garuda di bawah asuhan Patrick Kluivert. Kehadiran kiper berusia 28 tahun ini diharapkan bisa menambah kekuatan Timnas Indonesia, yang masih memiliki 4 laga sisa di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret 2025, sebelum melawan Cina dan Jepang pada Juni mendatang. Pengamat sepak bola nasional, Roni Pangemanan, menyebutkan bahwa dalam waktu dekat, Timnas Indonesia akan kedatangan 1 kiper baru, dan kemungkinan besar itu adalah Emil Audero. Saat ini, Martin Paes telah menjadi pilihan utama di bawah mistar gawang Timnas Indonesia. Namun, ada kekhawatiran bahwa Paes bisa terkena akumulasi kartu kuning yang berpotensi membuatnya absen di pertandingan krusial. Kehadiran Emil Audero bisa menjadi solusi dan memberikan ketenangan bagi skuad Garuda jika Paes tidak bisa bermain. Martin Paes sudah mendapatkan kartu kuning. Jika terkena lagi saat melawan Australia, itu akan berbahaya karena kita sangat membutuhkan poin melawan Bahrain, ujar Roni Pangemanan dalam kanal YouTube-nya. Meski Audero baru masuk, ia diperkirakan akan menjadi kiper pelapis bagi Paes. Namun, dengan pengalamannya bermain di Eropa, ia bisa menjadi pilihan yang solid untuk Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, disebut sedang mengusahakan agar proses Emil Audero bisa segera selesai. Targetnya, Emil bisa bergabung dengan Timnas Indonesia saat menghadapi Australia pada FIFA Matchday Maret mendatang. Roni Pangemanan menegaskan bahwa keberadaan Emil Audero bukan berarti meremehkan kiper-kiper lokal seperti Hernando Ari dan Nadeo Argawinata. Namun, demi kepentingan Timnas Indonesia, dibutuhkan kiper berpengalaman dengan level kompetisi yang lebih tinggi. Terlepas dari pernyataan ayahnya di masa lalu yang sempat disesalkan banyak orang, kita harus melihat ke depan. Timnas butuh pemain berkualitas, dan Emil Audero bisa menjadi tambahan yang sangat berharga, pungkasnya. Kini, semua bergantung pada proses administrasi yang sedang berjalan. Jika semua berjalan lancar, bukan tidak mungkin Emil Audero akan segera berseragam Garuda dan tampil membela Timnas Indonesia dalam perjuangannya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bersiap menghadapi laga krusial melawan Timnas Australia dalam matchday ke-7 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan berlangsung di markas Australia pada Kamis, 20 Maret 2025, pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, akan memanggil 26 hingga 27 pemain untuk 2 laga di bulan Maret 2025, yakni melawan Australia dan Bahrain. Namun, Timnas Indonesia dipastikan tanpa 2 pemain andalan, Ragnar Oratmangoen dan Justin Hubner, yang absen karena skorsing saat melawan Australia. Tanpa 2 pemain tersebut, Kluivert kemungkinan akan menerapkan formasi 3-4-1-2, skema yang sebelumnya digunakan oleh Shin Tae-yong. Formasi ini dipilih agar tim tidak memerlukan adaptasi yang panjang dalam persiapan yang singkat. Dalam formasi ini, posisi penjaga gawang akan dipercayakan kepada Martin Paes. Sementara itu, 3 bek sejajar diisi oleh Mads Hilgers, Jai Idzes, dan Rizky Ridho. Meskipun bukan pemain berkaki kiri, Rizky Ridho terbiasa bermain di sektor bek kiri bersama Persija Jakarta. Di lini tengah, Kevin Dix akan beroperasi sebagai wingback kanan, sementara Kelvin Verdong mengisi sisi kiri. 2 gelandang tengah tetap diisi oleh Tom Haye dan Ivar Jenner yang menjadi andalan di sektor tersebut. Salah satu hal yang menarik perhatian adalah kemungkinan debut Ula Romeni di lini depan Timnas Indonesia. Pemain yang kini membela Oxford United di Liga 2 Inggris itu diharapkan bisa menambah daya gedor skuad Garuda. Dalam skema 3-4-1-2, Marcelino Ferdinand akan berperan sebagai playmaker di belakang duet Rafael Struijk dan Ula Romeni. Jika Romeni rutin mendapatkan menit bermain bersama klubnya, hal ini akan sangat menguntungkan bagi Timnas Indonesia. Pengalaman menghadapi pemain-pemain top di Inggris akan meningkatkan kepercayaan dirinya saat memperkuat Garuda.